Shalom adik-adik terkasih, selamat hari Minggu. Gimana nih kabar adik-adik hari Minggu ini? Sehat semuanya kan? Ya, mudah-mudahan semua adik-adik dan keluarga selalu dalam keadaan sehat ya. Oh iya, kakak mau tanya dulu nih, adik-adik sudah ada yang ujian? Kalau sudah ada gimana ujiannya, lancar nggak? Pada bisa mengerjakan semua soal ujiannya kan? Kakak doakan mudah-mudahan semua hasil ujian adik-adik pada bagus ya. Dan kalau ada adik-adik yang masih ujian, tetap semangat ya adik-adik. Yuk adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita mau buka dengan berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang kami kenal dan sembah dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Bapa untuk segala berkat dan kasih karunia yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Saat ini ya Bapa, kami mau menerima berkat-Mu, yaitu berkat firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Siapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan, berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nats firman Tuhan kita hari ini diambil dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Judulnya Hidup Tak Bercacat pada Kedatangan Tuhan. Untuk nats firman Tuhannya, adik-adik boleh baca di rumah ya. Jangan lupa dibaca ya adik-adik. Adik-adik, minggu ini kita masih dalam masa-masa minggu Advent. Sekarang kita masuk ke minggu Advent yang ketiga. Kakak mau mengulas sedikit dari Advent yang pertama. Advent pertama merupakan minggu pengharapan, di mana kita diingatkan harus selalu berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Pada Advent yang kedua, kita diingatkan tentang kesetiaan. Hasil dari kesetiaan kita kepada Yesus bisa dirasakan oleh orang-orang sekitar kita. Dan minggu ini kita masuk pada Advent ketiga, di mana kita diingatkan tentang sukacita. Oke adik-adik, sekarang kita akan memulai firman kita, tapi sebelumnya kita mau nonton video dulu ya, ditonton videonya ya adik-adik. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia! Mempelai datang, songsonglah dia!" Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, datanglah mempelai itu. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu."
Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Nah, adik-adik, video tadi menggambarkan nats firman Tuhan kita hari ini. Bagaimana Tuhan Yesus menceritakan kisah tentang 10 gadis pengiring pengantin yang menurut kebiasaan pernikahan setempat pada waktu itu menyiapkan diri menyambut kedatangan mempelai laki-laki. Perumpamaan ini merupakan cerita yang menarik yang dimaksudkan untuk memberikan pengajaran kepada kita tentang kesiapan dan kewaspadaan. Kita dapat melihat dalam perumpamaan ini ada 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh yang bersama-sama menerima undangan. Kisah 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh merupakan perumpamaan di mana kita menunggu kerajaan sorga. Adik-adik, dalam nats firman Tuhan kita hari ini juga, kita diingatkan oleh Tuhan Yesus bahwa saat menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya, kita harus selalu waspada. Masa penantian itu lama yang bisa membuat kita jadi terlena. Jangan sampai kita seperti 5 gadis bodoh yang sudah menunggu lama tapi mereka tidak bisa masuk. Ingat adik-adik, kita sudah masuk ke dalam undangan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi kita harus selalu waspada. Bagaimana ya kita supaya selalu waspada? Kita harus selalu mengingat Tuhan Yesus Kristus dalam setiap langkah kehidupan kita ya adik-adik. Amin. Sekarang adik-adik boleh mengerjakan tugas. Tugasnya adalah menghafal ayat hafalan dari Matius 25 ayat 13. Kalau sudah hafal, boleh divideokan dan videonya boleh dikirimkan ke Kak Lia atau Kak Grace. Selamat mengerjakan ya adik-adik. Semangat! Nah, adik-adik, sebelum kita tutup pengajaran kita hari ini, kali ada pengumuman. Pengumumannya adalah gereja kita mengajak adik-adik sekolah minggu untuk berbagi kasih dengan teman-teman kita yang ada di HKBP Ministry AIDS. Nah, adik-adik, teman-teman kita yang ada di sana dalam kondisi sakit dan juga perekonomiannya terbatas. Jadi adik-adik, yuk kita berbagi sukacita dengan teman-teman kita yang di sana. Adik-adik bisa kasih kado berupa mainan, boneka, alat tulis atau pensil warna, buku gambar atau buku cerita, dan baju Natal. Adik-adik boleh pilih mau kasih apa. Nanti kadonya boleh adik-adik bungkus rapih dan dikasih keterangan. Kadonya untuk laki-laki atau perempuan. Dan adik-adik juga boleh tulis surat loh sebagai ucapan Natal. Nah, nanti kadonya boleh adik-adik titipkan ke gereja atau nanti dibawa saat kita bertemu di drive-thru liturgi sekolah minggu tanggal 26 Desember ya. Yuk adik-adik, kita mau bersukacita bersama-sama dengan teman-teman kita yang berada di HKBP Ministry AIDS. Firman Tuhan kita hari ini sudah selesai, kita mau tutup dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang boleh kami dengar. Kami mau selalu waspada ya Bapa dengan mengingat-Mu di setiap langkah kehidupan kami. Mampukan kami untuk selalu dapat menantikan Engkau di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.